saya lanjutin lagi bahwa di dalam sejarah di China, orang seperti istilahnya Master Huineng sangat langka, sehingga kita harus kembali coba ya secara umum membahas tentang pencerahan yang step by step ya, gradual enlightenment. Nah, istilah bertahap di sini ya, dan yang dadakan pencerahan bisa kita lacak ya, bisa kita temukan pada sutra-sutra. Misalnya sutra-sutra yang menyebutkan langsung itu tidak sedemikian rupa. Nah, jadi orang harus mempraktekkan. Nah, biasanya yang step by step, seperti dalam praktisi Hinayana ya, mereka mulai dari juga konteks yang Mahayana. Kan aliran Buddhis itu secara umum ada Mahayana, Hinayana ya kan. Nah, jadi pada para praktisi itu ya kalau punya kekuatan karma ya, istilahnya karma capacity, kemampuan karma lalu yang begitu canggih bagus ya, berkah kebajikannya, timbunannya bisa mencapai langsung seperti yang Huineng fase atau Master Huineng, hanya dengan one statement langsung enlightenment, itu sudden enlightenment ya. Nah, biasanya praktisi ya seperti yang model Hinayana, dia kan dia akan bertahap mempelajarinya ya, mengenai mungkin di start dari the Four Noble Truths ya, seperti konsep-konsep lah ya, jalan mulia berunsur 8 ya, dan mereka mempraktekkan secara perlahan-lahan ya, seperti five contemplation ya, for stealing ya, meditasi lebih fokuskan ke situ, yang mana juga merupakan yang ada di jalan utama berwas 8 itu ya, mempraktekkan seperti ya mindfulness ya, and secara bertahap ya, dan dalam pelatihan khususnya untuk katakanlah versi Hinayana atau Theravada itu, jadi mengikuti beda yang agak sedikit. Kalau di Mahayana kan ya inilah istilahnya yang namanya gradual ya, nanti pencapaiannya pun step by step dalam bagi praktisinya menurut penjelasan, misalnya pencerahan seseorang yang bisa istilahnya encounters ya, ikuti konsep seperti yang Mahayana ya, orang yang punya kapasitas ya untuk pencerahan dadakan ya seperti yang mungkin karmic capacity, punya timbunan karma pahala kebajikan yang luar biasa gitu loh, baru bisa mencapai sudden enlightenment. Karena itu di Chinese ya, dalam istilahnya praktisi atau umat Buddha di Chinese itu sangat mengidamkan dan senang tentang itu. Memang ya sebenarnya setiap orang ya dilahirkan punya kapasitas loh untuk sudden enlightenment. Sebenarnya dia punyalah katakanlah potensi untuk mencapai sudden enlightenment
pencerahan yang dadakan, ya. Nah, kalau dia mengikuti konsep, ya kita harus tahu bahwa sudden and gradual, ya akan kita lihat poin-poinnya, ya. Nah, bahwa pencapaian enlightenment secara bertahap, dia kan sudah dikasih tahu bahwa punya istilah, kalau yang seperti yang lalu punya timbunan karma kebajikan pahala yang luar biasa, ya. Nah, dan yang sudah dibahas tadinya, ada orang juga misalnya mencapai istilahnya mencapai ke pencerahan lah, ya istilahnya, tapi dia nggak tahu, ya. Nah, dia nggak tahu, sehingga misalnya dia melatih sedemikian rupa, dia udah sampai tingkatnya, ya dia nggak tahu bahwa dia udah tercerahkan, ya. Nah, kan ada kisah pada waktu zaman Sang Buddha, ya. Nah, salah satu misalnya dia udah capai arahat, ya. Tapi dia sendiri nggak tahu. Nah, malah sang guru agung yang kasih tahu, ya Anda telah mencapai istilahnya udah menjadi masuk tingkat arahat. Dia kaget, arahatnya dia kaget, ya, karena dia sendiri keberhasilannya dia nggak nyadari, padahal sudah untuk hal-hal apapun sudah dikurangi, khususnya yang mungkin semacam loba dosa moha itu, ya. Nah, sudah banyak dikurangi. Nah, ketika dia dan Buddha kasih tahu, dia baru sadar. Kenapa? Karena Buddha itu punya miraculous power, punya kemampuan batin, ya, yang dunia bilang mukjizat. Belum lagi punya wisdom yang sempurna. Jadi Buddha lihat juga udah tahu gitu loh. Nah, ini pencerahan yang istilah bertahap, tapi dia sendiri kadang nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat baik itu pencerahan atau tercerahkan secara bertahap atau tiba-tiba, itu mana yang lebih baik lah katakan, ya. Ya, sejauh itu semua juga bagus, ya. Seseorang yang mencapai sudden enlightenment, misalnya yang tiba-tiba, ya, maupun yang slowly step by step atau gradual, ya tetap mestinya mempraktekkan, ya, untuk mencapai istilahnya sudden enlightenment. Maksudnya biarpun udah slow, dia harus terus mempraktekkannya untuk mencapai sudden enlightenment, ya. Jadi prakteknya dan pelatihannya tidak boleh berhenti, meskipun sudah sudden tercerahkan seperti Arab itu, dia sendiri tidak tahu kan. Setelah Guru Agung sampaikan, dia tetap harus mempraktekannya, ya, karena belum mencapai kebudaan istilahnya, ya. Istilah menjadi Buddha itu dengan mencapai kebudaan dengan sudden enlightenment, dengan yang tercerahkan mendadak, itu bukan belum begitu masukin istilahnya Buddhahood atau kebudaan, ya. Jadi masih harus tetap praktek, ya. Cuma mencapai tingkat mungkin ke sifat-sifat yang Buddha is nature itu istilahnya. Dan memahamilah tentang Buddha nature. Nah, itu sudden enlightenment itu belum
perfect total. Jadi masih harus berjuang dalam pelatihan, tidak boleh berhenti dan harus ya untuk mencapai pun istilahnya punya kemampuan ya maupun untuk kebijaksanaan yang sama ya. Nah makanya orang harus tetap praktek secara kontinuitas, step by step ya, meskipun telah mencapai sudden enlightenment gitu, meskipun pencerahan dadakan harus terus mempraktekkannya. Jadi tidak usah khawatir istilahnya apa itu tercerahkan dadakan atau yang step by step, tapi apa sebenarnya itu tercerahkan ya, itu harus punya pengalaman lah istilahnya, yang memiliki pengalaman, song guru lah kata yang berpengalaman, yang bisa menerima transmisi untuk mengkaji, memeriksa. Nah, jadi dia terus lah gitu ya. Sebagai gambaran singkatnya, saya kasih tahu the difference between gradual enlightenment and sudden enlightenment. Ya, the aim of both sudden and gradual enlightenment is to understand Buddha nature. Practice is still an important task for one who is enlightened. Jadi perbedaan antara pencerahan bertahap lah dan tiba-tiba ya, tujuan dari pencerahan tiba-tiba dan bertahap adalah untuk memahami sifat Buddha istilahnya ya, Buddha nature istilahnya. Nah latihan masih harus terus ya, merupakan hal yang wajib penting bagi orang yang tercerahkan. Oke, nah ini semoga semua makhluk hidup tentram, damai, bahagia di alamnya masing-masing. Amin.